Halo Pak Haris dan Bu Indri, saya Regita Febrianti, kelas 12 IPA 2, absen 33. Saya Jessica Grace dari kelas 12 IPA 1 absen 21. Saya Michi Kamara dari kelas 12 IPA 1 absen 23. Kali ini kita akan Di mempresentasikan mengenai pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pertama-tama kita mulai dari latar belakangnya. Gerakan DITII adalah sebuah organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Peristiwa berdirinya negara Islam Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas yang cukup mendalam kepada catatan sejarah bangsa Indonesia. Negara Islam Indonesia memiliki arti rumah Islam, di mana keyakinan Islam dan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Gerakan ini diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekar Madji Marijan Kartosuwiryo di Desa Cisampah, tepatnya di Kecamatan Ciawiligar, Kabupaten Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan DITII diproklamasikan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiranatakusuma sebagai presiden. Gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru aja diproklamasikan kemerdekaannya dan terdapat pada masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Pemberontakan DITII sendiri dilatar belakangi karena kekecewaan atas kebijakan Presiden Soekarno yang saat itu dianggap terlalu lemah terhadap pihak Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, pihak Belanda masih berusaha untuk datang kembali ke Indonesia. Berbagai masalah muncul akibat kedatangan Belanda yang kemudian menimbulkan peperangan yang merugikan Indonesia, seperti agresi militer Belanda 1 dan 2. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui perjanjian damai. Salah satunya adalah perjanjian Renville yang dianggap sangat fatal. Pada awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi karena mereka bertiga menentang hasil dari perjanjian Renville. Mereka menganggap bahwa perjanjian Renville tidak cukup untuk melindungi Jawa Barat. Hasil perjanjian Renville adalah pasukan RI diharuskan untuk pindah dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda menuju ke daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Pembentukan NII sendiri merupakan salah satu bentuk proses Kartosuwiryo kepada Belanda, sekaligus untuk Indonesia yang menganggap mereka terlalu lemah. Dan pengaruh dari Kartosuwiryo ini pun makin membesar setelah dia mendirikan angkatan senjata untuk NII yang dijuluki dengan Tentara Islam Indonesia. Tentara Islam Indonesia ini bertujuan untuk memerangi pasukan TNI agar dapat memisahkan diri dari negara Indonesia. Kekosongan kekuasaan di Jawa Barat pun langsung dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, namun pada akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali datang ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mengakui tentara RI, kecuali mereka sendiri ingin bergabung bersama DITII. Di sini kita lanjut ke jalan pemberontakan DITI di Jawa Barat. Jadi pada awal itu pada bulan Februari ini ada pembentukan NII dan juga TII. NII itu Negara Islam Indonesia dan TII itu Tentara Islam Indonesia. Nah saat itu pembentukan NII dan TII ini diketahui oleh pemerintah Indonesia. Nah di saat itu juga terjadi perkembangan kedaulatan Indonesia yang merupakan adanya perundingan KMB dan juga perjanjian Royan-Royan. Saat itu Kartosuwiryo itu tidak mengetahui atas kedaulatan Indonesia yang terjadi saat itu, sehingga terjadinya ketidakpuasan kepada Kartosuwiryo akan hal tersebut. Nah, pada 19 Desember 1948,
Belanda ini melancarkan agresi militer, di mana jatuhnya itu ibu kota Yogyakarta, RI Yogyakarta, dan Kartosoewirjo saat itu menganggap bahwa hal tersebut merupakan daerah de facto NII. Nah, setelah itu terjadilah kontak senjata TNI dengan pasukan divisi Siliwangi, di mana pasukan divisi Siliwangi ini dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Terus setelah ada terjadi kontak senjata, saat itu terjadi perang segitiga antara TNI, Tentara Nasional Indonesia, TII, Tentara Islam Indonesia, dan juga tentara Belanda. Jadi waktu pas peperangan itu tuh M. Natsir itu sebagai pusat pimpinan Masyumi ini sudah melakukan upaya perdamaian. Tetapi upaya perdamaian tersebut gagal. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo itu menyatakan resmi berdirinya negara Islam. Nah, yang terakhir itu ada upaya penumpasan. Nah, jadi pemerintah itu dia udah melakukan berbagai cara untuk menupaskan gerakan DITI. Yang pertama itu dia membentuk panitia, yang tadi itu anggotanya itu ada Zainul Arifin, Makmun Sumadi Praja, sama Kolonel Sadikin. Nah, fungsi panitia ini itu untuk mengadakan perundingan secara damai, nah tapi gagal. Habis itu cara kedua itu ada musyawarah dengan Muhammad F. Natsir. Cuman pendekatannya juga gagal, akhirnya sang pemerintah itu terpaksa mengambil keputusan yang tegas untuk menerapkan 2 operasi militer yang dinamakan Operasi Pagar Betis dan Operasi Bratayuda. Nah, Operasi Pagar Betis ini dia berfungsi untuk menumpaskan dia itu mengepung tempat persembunyian DITI, dan gerakan ini tuh melibatkan tenaga rakyat untuk membantu si para TNI ini. Sedangkan kalau Operasi Bharatayuda ini dia juga menyerang basis-basis kekuatan dan pertahanan gerombolan DITI. Nah, Operasi Pagar Betis ini dia menggunakan taktik yang sangat bagus, yaitu taktik pagar betis. Nah, jadi dia itu memancing anggota DITI untuk turun dari Gunung Galunggung. Nah, caranya itu para warga yang berjumlah kurang lebih itu 10 orang duduk di tenda dan melakukan berbagai kegiatan seperti masak atau main gitar. Nah, karena anggota DITI ini dia mengalami keterbatasan makanan, jadi mau nggak mau tuh mereka ngalah dan samperin para warga ini untuk meminta makanan. Dan pada saat itu juga para tentara yang sedang mengepung tempatnya itu langsung keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerang mereka semua. Sementara kalau Operasi Bratayuda ini, dia pasukan intinya itu Siliwangi, cuman dibantu sama beberapa pasukan yang lainnya seperti pasukan Kodam 7 atau di Ponorogo, Kodam 8 yaitu Brawijaya, dan penduduk yang membantu Pagar Betis juga. Akhirnya tokoh DITI ini itu menyerah karena tekanan pasukan TNI, sehingga pada 4 Juni 1962 si Kartosoewirjo bersama para pengikutnya menyerah dan ditangkap di Gunung Geber. Terus pada 14-16 Agustus 1962 sempat ada persidangan. Dan di saat itu Kartosoewirjo ini mengajukan pengampunan atau grasi kepada presiden, cuman ditolak. Sehingga pada akhirnya tanggal 5 September 1962 SM Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat angkatan bersenjata RI 16 Agustus 1962. Sekian, terima kasih.